Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Wahyu HR. Untuk video kali ini saya akan membahas tutorial tentang cara menggunakan vernier caliper ya. Nah, untuk kaliper sendiri ada dua macam ya, yaitu ini saya memegang kaliper jenis digital. Nah, untuk digital sendiri seperti ini ya barangnya, digital. Untuk yang kedua, saya memakai ini ada kaliper manual. Nah, ini contoh kaliper manual ya, seperti ini. Nah, untuk yang pertama saya akan membahas tentang kaliper yang manual dahulu ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, ini adalah contoh kaliper manual ya. Saya jelaskan satu persatu untuk bagian-bagian kaliper ini ya. Ini di sini terdapat ini namanya rahang tetap atas ya, dan di sini rahang sorong atas. Ini namanya rahang sorong atas, dan di sini di bagian sini ini adalah rahang tetap bawah, dan di sini rahang sorong bawah. Jadi ini nama-namanya ya. Untuk lanjut, ini ada tombol pengunci. Untuk mengunci ini bisa diputar ya teman-teman ya, apabila nanti kita mengukur, agar ini kalau sudah ada barang yang kita ukur lalu kita ingin membaca di sini, ini bisa kita putar untuk mengunci agar bagian di sininya tidak menggeser seperti ini ya teman-teman ya. Nah, untuk yang di bagian sini adalah skala nominus dan skala utama ya. Bagian sini juga. Ini untuk alat bacanya, dan di sini terdapat tangkai, ini namanya tangkai ukur dalam untuk mengukur kedalaman. Untuk kedalaman kita apabila kita geser seperti ini di sini. Nah, di sini untuk mengukur kedalaman sebuah benda. Nah, sama seperti kaliper digital ya teman-teman. Contohnya sama, cuma di sini terdapat digital langsung terbaca. Nah, seperti ini. Jadi di sini adalah digital seperti ini. Oke, lanjut. Saya lanjutkan. Untuk jangka sorong sendiri terdiri dari dua skala, yaitu skala utama dengan skala terkecil dalam milimeter. 1 mili sama dengan 0,1 cm, dan skala nominus. Untuk 10 skala utama memiliki panjang 1 cm. Dengan kata lain, jarak dua skala utama yang saling berdekatan adalah 0,1 cm, sedangkan 10 skala nominus memiliki panjang 0,9 cm. Dengan kata lain, jarak dua skala nominus yang paling berdekatan adalah 0,09 cm, jadi beda satu skala. Nah, ini utamanya dengan satu skala nominus adalah 0,1 cm, dan 0 sampai 0,09 cm sama dengan 0,01 cm atau 0,1 mm. Sehingga skala terkecil dari jangka sorong adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Nah, di sini ya teman-teman ya. Di sini saya akan menunjukkan. Di sini ada yang dinamakan skala utama. Skala utama yang kita baca, dan di sini adalah skala nominus. Untuk ketelitian dari jangka sorong adalah setengah dari skala terkecil, jadi X sama dengan setengah kali 0,01 cm sama dengan 0,005 cm. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur diameter luar sebuah kelereng.
diameter dalam sebuah tabung atau cincin atau benda apapun untuk mengukur kedalaman sebuah tabung atau semacam benda-benda seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini nanti saya akan mencoba untuk mengukur benda ini, baut, dan ada juga bagian dalam, bagian luar, dan juga kedalaman. Kedalaman ini berapa nanti saya akan jelaskan satu persatu. Oke, saya akan menjelaskan sedikit satu persatu ya teman-teman ya. Caranya, cara menggunakan jangka sorong adalah rahang jangka sorong, cara mengendorkan skrup. Cara mengendorkan skrup yang pertama, yang sebelum kita mengukur adalah caranya kita kendorkan skrup terlebih dahulu agar penggeserannya itu lebih mudah dan tidak mengunci. Geser rahang jangka sorong ke kanan sehingga benda yang diukur dapat masuk di antara kedua rahang. Contohnya seperti ini, saya akan mengukur sebuah baut seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini saya ukur seperti ini ya. Lalu di sini letakkan benda di tengah-tengah rahang bawahnya, lalu geser ke kiri sampai rapat, dan kita lanjut untuk membacanya. Nah, di sini ya teman-teman ya. Di sini terdapat, saya membaca di sini. Nah, di sini kalau sudah seperti ini, lalu kita kunci agar kita mudah untuk membacanya. Nah, lalu kita lepas benda tersebut dan lalu kita baca. Nah, untuk ini kita bisa melihat hasil dari di sini ya. Di sini ada angka 20. Di sini ada strip 1. Berarti di sini setengah ya. Di sini terdapat strip 1 di antara tengah-tengah antara 20 dan 30. Ini masih menunjukkan lebih dari setengahnya ya. Berarti di sini adalah 26. Karena 26 ini kita lihat apa angka 0 ini di sini. 26-nya ini tidak tepat ya teman-teman ya. Tidak menunjukkan garis yang sesuai. 26 ini masih koma. Jadi kita hitung, kita baca yang bagian bawah di sini tadi. Kita baca 26 itu komanya berapa, kita cari garis-garis yang sejajar ini ya teman-teman. Yang sejajar di angka berapa, antara ini 0, 1, 2, 3. Nah, di sini angka 2 ini sudah sejajar, berarti kita tulis tadi 26,2. Nah, ini hasilnya. Hasil ukuran baut ini adalah ukuran luarnya 26,2 mm, karena kita membaca skala nominus tadi. Nah, selanjutnya lalu kita kendorkan. Kita lanjut untuk mengukur kedalaman sebuah baut ini ya teman-teman. Caranya seperti ini. Untuk kedalaman kita memakai rahang tetap atas. Kita memakai yang sebelah sini, yang bagian atasnya kita pakai. Nah, seperti ini. Kita ukur, atau sebelah sini juga sama aja, kita ukur. Nah, seperti ini. Kita lepas, lalu kita kencangkan kembali tombol yang atas ini, baut, untuk agar tidak menggeser saat kita akan membaca ketelitian. Nah, di sini di 0 yang bagian bawah ini menunjukkan angka 18.
ini 18 nya ini sudah sejajar ya teman-teman ya, sudah sejajar, berarti ukuran ini adalah tepat 18 mm. Oke, ini yang bagian dalam ini 18 mm, karena sudah sejajar, lalu kita paskan saja ya teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya untuk bagian dalam kita memakai yang sebelah sini ya. Nah, dalam kedalamannya kita tarik ke kanan tadi, lalu kita masukkan sampai mentok sebelah sini. Nah, ini mentok, lalu kita kunci ya teman-teman ya. Ini kedalamannya, sorry ini kameranya terlalu dekat, nggak bisa dijauhkan, malah dekat bisa. Nah, ini kedalamannya tadi, yang kedalaman ini, lubang ini tadi saya ukur. Nah, ini, nah di sini menunjukkan di 0 ini angka 29 ini garisnya tidak sejajar ya kawan-kawan ya. Jadi kita tulis 29 masih koma. Nah, setelah itu kita kembali lagi, kita nyari bagian yang bawah ini, mana garis yang pas untuk sejajar. Nah, kita cari. Nah, ini angka 2 ini. Angka 2 ini sangat sejajar sekali ya teman-teman ya. Ya, bisa dilihat ya. Ini sangat sejajar daripada angka-angka yang di samping sebelah-sebelahnya ini masih nyerempet sedikit. Jadi kesimpulannya, jadi untuk 29, komanya kita tulis 2. Nah, jadi 29,2 mm. Oke teman-teman ya, untuk pengetahuannya. Nah, di sini yang sering kita baca itu adalah mili daripada inci ya. Ini bagian atas ini kita untuk membaca inci seperti ini. Ini kebanyakan yang kita pakai itu adalah mili yang lebih mudah. Nah, seperti ini adalah kita menunjukkan di atas ini 0 ini 1 inci. Nah, di sini ada 2 inci gitu ya. Oke, kita lanjut untuk membaca digital. Kita mengulas tentang digital. Vernier kaliper digital. Yang pertama kita tadi hidupkan seperti ini. Di sini terdapat inci atau mili yang mau kita baca. Kalau mili kita terdapat di sini mm ya, atau milimeter. Nah, kalau kita pencet lagi di sini ada inci. Nah, di sini seperti ini. Sama seperti halnya juga. Untuk perbedaannya cuma di sini ada bagian digital. Jadi kita membacanya lebih cepat dan lebih mudah. Sama seperti ini juga ada tombolnya di bagian atas. Kita tinggal putar. Nah, di sini terdapat baterainya baterai kecil ya teman-teman ya. Baterai seperti baterai jam tangan seperti ini. Jadi kalau habis baterainya kita bisa menggantinya kembali. Nah, kita ukur seperti tadi ya. Nah, sama kan, menyerempet sedikit, 26,2 seperti tadi. Untuk diameter dalamnya 18 pas untuk ke dalamnya, sama ya teman-teman ya. Yang saya tulis tadi ada 18 mm. Nah, untuk kedalamannya sama, kita ukur kedalamannya. Nah, ini pas 29,20 mm ya teman-teman, sama ya, sama seperti yang kita ukur tadi ya. Untuk kedalamannya 29,20 mm. Nah, apabila sudah, kita kendorkan kembali dan kita geser ke kiri. Nah, lalu kita matikan.
Oke teman-teman, cukup segitu aja ya, cukup sekian ya untuk pembelajaran mengenai kaliper hari ini. Bagi teman-teman yang ingin belajar, semoga cepat bisa, cepat sukses ya. Apalagi yang kita yang bekerja di bidang teknik, untuk alat ukur ini sangat penting di dalamnya untuk mengukur kedalaman. Seperti machining juga, ini juga harus tahu ya tentang teknik-teknik dalam pengukuran membuat sebuah benda yang ingin dibubut atau dimiling, sama seperti kita menggunakan kaliper tersebut. Nah, untuk teman-teman, semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.